Halo, Assalamualaikum. Hari ini aku mau sharing tentang aktivitas belajar dan juga bermain yang sudah aku dan Nafisa lakukan selama minggu lalu nih. Jadi aku ambil temanya itu tentang transportasi, terus aku bagi jadi 3 bagian, ada darat, laut, dan juga udara. Ini tergantung bisa ibu-ibu sesuaikan nih, kalau memang belajarnya tiap hari, Senin sampai Sabtu ya udah dibagiin 6 hari. Jadi 2 hari darat, 2 hari laut, 2 hari udara. Tapi kalau aku biasanya aku Senin sampai Jumat doang, jadi ya udah disesuaikan dengan mood anak aja. Nah, karena aktivitas tentang materi transportasi ini aku sudah planning dari bulan lalu, so aku udah jadwal ini sama suami. Mudah-mudahan sih weekendnya bisa keluar rumah. Cuman karena sekarang lagi pandemi, jadi kemarin itu aku cuman keliling-keliling doang di Jakarta. Yang penting intinya adalah anak menemukan pengalamannya langsung, jadi nggak cuma sekedar dari gambar atau dari video. Misalnya kayak dia lihat busway, lihat kereta, lihat LRT, terus ada delman, ya kan? Ada juga bajai, dia bisa ngebedain. Nah, biasanya yang ibu-ibu bingung itu adalah, terus materinya ngapain? Apakah kita harus ngejelasin transportasi itu apa atau gimana? Nah, ini dia. Dan memang aktivitas ini aku buat untuk anak usia 3 sampai dengan 4 tahun. Jadi penyampaiannya pun masih sangat sederhana, nggak terlalu kompleks. Yang penting dia bisa bedain aja. Biasanya ibu-ibu kan suka bingung nih gimana sih cara mengawalinya, atau harus gimana sih gitu ngajak anak main sambil belajar, tapi yang bener-bener ada manfaatnya, nggak cuma sekedar main doang gitu loh. Nah, kalau aku bikin goalsnya dulu nih ibu-ibu. Jadi pertama misalkan goalsnya itu dari segi bahasa. Udah pasti kita mau banget dong ya punya anak yang memiliki kosakata terus meningkat sesuai dengan tumbuh kembang dan usianya gitu. Jadi setiap pagi biasanya aku ajak ngobrol. Ya memang setiap hari kita ngobrol, tapi ini lebih intens gitu loh ngobrolnya. Aku kasih dia pertanyaan. Nah, misalnya untuk hari Senin karena minggunya udah jalan, nah aku ajak lagi dia cerita. Kemarin hari Minggu lihat apa di jalan gitu. Terus ada yang aneh apa enggak? Ada yang bikin penasaran apa enggak gitu. Atau mungkin minggunya masak, tanya kemarin masaknya seru apa enggak, makanannya enak apa enggak gitu. Jadi digali aja terus pertanyaannya. Wajar sih kalau misalkan dia jawabnya masih 1-2 kalimat terus diem, ya nggak masalah. Yang penting setiap hari dia akan dilatih ngomong, terus kosakata lainnya juga akan nambah seperti itu. Nah, untuk aspek bahasa juga bisa melalui cerita, baik itu dari buku maupun media online. Sekarang banyak banget nih bahan-bahan cerita anak yang bagus, termasuk ada ilustrasi yang colorful juga, dan ini aku manfaatin banget. Nah, yang pasti aspek bahasa ini harus selalu kita gali nih sebagai orang tua, baik itu lewat cerita ataupun pertanyaan kayak ngobrol gitu, ataupun buku-buku dongeng. Terus yang kedua, setelah aku sharing sama Nafisa ataupun bercerita lewat buku gitu kan, atau bisa juga lewat nyanyian, dia udah mulai muncul semangatnya, udah nggak ngantuk-ngantuk lagi. Kita lanjut ke art and craft, karena biasanya anak-anak lebih semangat kalau diajak untuk kreasi gitu kan, membuat sebuah kerajinan. Nah, karena tema minggu lalu tentang transportasi, jadi art and craft ataupun seni kerajinannya juga aku kaitkan dengan tema transportasi. Sebentar ya, aku ambil dulu ya. Nah, ini adalah perlengkapan sederhana yang ada di rumah yang aku pakai sama Nafisa untuk membuat kerajinan dengan tema transportasi. Ada stick es krim, terus juga ada lem. Nah, ini ada lem Aibon untuk merekatkan stick es krimnya. Tapi hati-hati karena ini merekatnya sangat kuat, lengket banget. Jadi takutnya kena baju atau kena benda-benda di sekitarnya. Aku bikin 3 alat transportasi. Yang pertama ini untuk transportasi darat diwakili sama bis sekolah. Karena Nafisa sendiri yang pilih, terserah sih. Aku biasanya kasih opsi mau bikin apa nih. Misalkan mobil atau bis atau kereta, terserah dia. Terus dia pilih bis sekolah. Jadi aku juga bikin, Nafisa juga bikin. Ini hasil yang aku bikin, sederhana banget, dan ini yang Nafisa bikin gitu. Jadi seperti ini, cuma gampang banget, cuman direkatkan doang, habis itu ditempel kayak gini, terus kita kasih cat warna deh. Kalau ini dari kertas origaminya untuk rodanya gitu. Terus yang kedua kita bikin pesawat capung. Tadinya sih pengennya bikin helikopter, cuman entah kenapa jadinya malah jadi pesawat capung seperti ini. Terus yang ketiga kita bikin kapal. Ini dari kertas origami, lingkarannya bisa kita bentuk dari tutup toples kayak atau apa pokoknya ada di rumah. Ini aku pakai piring kecil, piring cemilan gitu. Ini kapalnya kalau kena angin dia bisa goyang-goyang gitu.
Aspek yang ketiga yaitu math ataupun matematika. Tapi kalau ngomongin matematika nggak selalu harus berhitung, klasifikasi, membandingkan besar dan kecil, pendek panjang itu juga termasuk matematika. Nah di internet juga banyak banget, ibu-ibu bisa download aja printable-nya atau worksheet-nya buat anak-anak di rumah, tinggal di print out. Tapi kalau misalkan bingung mau pilih yang mana, nah aku udah bikin nih untuk tema transportasi ini dan bisa dipakai untuk 1 minggu. Silahkan ibu-ibu yang mau download gratis di blog aku www.cicydesi.com atau bisa DM aja, nanti aku kasih link untuk downloadnya. Oke, misalkan di hari Senin kita bakalan belajar tentang match the transportation. Nah ini mencocokkan gambar, misalkan kayak ini bis, ya kan, tinggal kesini aja mobil, terus ada motor, gitu, ada traktor, terus ada mobil pick up, terus ada truk dan lain sebagainya. Ini yang transportasi darat. Terus ini ada transportasi udaranya juga sama, misalkan air balloon, terus juga misalkan pesawat, ada balon udara, helikopter. Nanti anak-anak tinggal coret-coret aja. Jadi seru banget sih main ini, anak-anak pasti suka banget gitu kan, bikin garis-garis kayak gitu. Sekalian belajar tracing juga pada akhirnya ya. Nah yang berikutnya yaitu transportasi laut ataupun water transportation. Jadi sama seperti yang sebelumnya, anak-anak tinggal mencocokkan aja gambar mana sih yang sama gitu. Nah aktivitas matematika yang berikutnya yaitu counting and stick the dot. Sebenarnya nggak usah pakai stiker pun nggak masalah sih. Misalkan ini ada helikopter 3, anak-anak diajak untuk berhitung 1, 2, 3, terus kita bikin dot gitu kan, titik 1, 2, 3 pakai spidol. Tapi karena kalau aku sih bikinnya biar lebih agak beda aja gitu loh setiap harinya. Nah aku sedia stiker seperti ini atau kayak gini. Ini warna-warni sih, ada hijau, ada merah, bebas. Jadi kayak misalkan di sini ada helikopternya 3, tinggal ditempel aja. 1, 2, 3 kayak gini. Nah karena usia 3-4 tahun itu ada yang udah bisa dan mengenal angka 1-10 misalnya, tapi ada juga yang masih terbata-bata. Jadi aku sengaja banget bikin worksheetnya ini per hitungan 5. Nah ini misalnya aku bikin satu lembar ini hanya 1 sampai dengan hitungan 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah untuk di hari berikutnya biar anak-anak gak bosan berhitung terus ya, aku bikin order by size the airplane. Jadi kalau ini adalah menyusun si pesawat mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini bisa di print out terus anak-anak suruh gunting. Nanti kita gunting bareng-bareng, ibunya juga bantuin gunting, anaknya gunting, terus nanti kita susun mana yang paling kecil, sedang, sampai yang paling besar gitu. Nah aktivitas matematika di hari berikutnya aku bikin classification, misalnya seperti ini. Jadi nanti anak-anak tinggal melingkari aja atau bikin checklist dengan spidol warna-warni yang menurut mereka itu sama. Misalnya kayak ini pesawat nih, oh ya udah lingkarin, oh ini ada mobil, tinggal di cross. Kalau yang bawahnya, oh ini sama nih, ini pakai lingkaran spidol hijau, yang ini spidol merah, kayak gitu. Jadi sambil dia belajar tentang transportasi, ngebedain, dia juga bisa mengklasifikasikan. Nah di hari berikutnya kita balik lagi ke counting seperti ini. Jadi ini bisa di print out, terus bisa digunting, bisa dilaminating, bisa dipakai untuk di hari berikutnya. Tapi kalau misalkan nggak ada mesin laminatingnya, boleh aja langsung di print out, terus anak-anak tinggal lingkarin aja. Nah kayak gini, ini ada berapakah pesawatnya? 1, 2, 3. Ya udah anak-anak tinggal pilih angka yang mana nih yang 3. Oh yang 3 yang ini, tinggal di lingkarin aja. Udah deh selesai untuk aktivitas matematika 1 minggu, udah selesai, terus juga materinya beda-beda, jadi anak nggak bosan, nggak harus selalu ngitung ataupun nggak harus selalu nulis. Aspek yang keempat yaitu practical life. Kalau di sekolah pasti harus ada jadwalnya ya, setiap hari apa yang harus dilakukan, misalnya mindahin air dari gelas ke gelas lain. Nah kalau aku sendiri nggak bikin jadwal pasti, tapi aku selalu bikin ancang-ancang. Karena practical life ini intinya adalah mengajak anak untuk melakukan aktivitas real di kehidupan nyata. Misalkan aku lagi masak, ya udah ajak dia aja ngepasin bawang putih misalnya, atau ngepasin telur ya kan, atau misalkan ikut nyapu, ikut bersihin meja pakai moceng. Nah karena minggu lalu temanya tentang transportasi, jadi aku ajak dia bersihin mobil di dalam pakai vacuum cleaner. Terus yang berat-berat tugasnya, yang penting dia tahu nih, oh mobil itu harus dibersihkan gitu loh. Terus juga aku ajak dia cuci sepedanya dia, bersihin skuter, sama ngelap-ngelap motor. Tapi ya pokoknya intinya nggak terlalu berat ya,
nggak membahayakan untuk anak seusia 3 sampai dengan 4 tahun. Yang penting adalah dia punya pengalaman untuk terlibat langsung di aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh orang tuanya ataupun orang dewasa lainnya. Aktivitas yang terakhir ataupun yang kelima yaitu tracing. Sebenarnya untuk pre-writing ini nggak cuma tracing, kita bisa lewat coloring dan lain sebagainya, tapi aku selalu melibatkan si tracing ini setiap hari untuk Nafisa, baik itu misalkan kayak sambil istirahat, coret-coret gitu kan, atau memang kita masukkan ke jadwal harian kita untuk bermain dan belajar di rumah ini. Karena tracing ini bagus ya untuk melatih kekuatan jari-jarinya dia, apalagi pakai pensil karena harus ada tekanan. Tapi kalau dia minta spidol ya nggak masalah, dia mau pakai krayon ya is oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita buatkan dulu, misalkan polanya nggak harus yang susah-susah, polanya misalkan kayak buat garis dulu, hari ini, besok garis lagi, atau besok diagonal. Nah sebetulnya bahan ataupun alat yang aku sebutkan tadi itu banyak banget bisa di-download di internet, tapi biasanya karena kebanyakan kita malah jadi bingung, semuanya di-download, pas mau prakteknya bingung mau pakai yang mana dulu gitu. Makanya membuat guideline subtema setiap minggunya itu penting banget sih menurut aku, meskipun di rumah ya, supaya anak-anak nggak bingung dan lebih terstruktur belajarnya gitu. Nah sekali lagi untuk ibu-ibu yang butuh ide belajar dan juga bermain di rumah bersama anak, terus juga butuh medianya, bisa download gratis printable yang aku buat khususnya untuk tema transportasi minggu lalu di blog aku di www.cicidestri.com atau by DM Instagram di @cicidestri atau Joyful Parenting 101. Nanti bisa aku kirimkan link untuk download si printablenya langsung. Nah itu dia sharing aku tentang aktivitas bermain dan juga belajar di rumah bersama si kecil untuk tema transportasi. Insya Allah minggu berikutnya aku sharing lagi nih tema yang sudah aku laksanakan di rumah bersama Nafisa supaya bisa diikuti oleh ibu-ibu semua dengan sangat mudah di rumah ya. Jadi nggak perlu bingung lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.